Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Siti Aisyah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Mendalasari 4, Kabupaten Karawang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif memiliki peranan penting yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh guru di sekolah. Budaya positif dapat diterapkan melalui disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau kehukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ke-1 dan kedua termasuk ke dalam motivasi eksternal, dan yang ketiga yaitu termasuk ke dalam motivasi internal. Yang ketiga yaitu posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Dari kelima posisi tersebut, posisi manajer adalah posisi yang paling ideal diterapkan oleh seorang guru, karena posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat yaitu pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan dilaksanakan oleh semua murid. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, kaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka tujuan pendidikan nasional akan tercapai sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Selain itu, budaya positif juga akan terwujud jika seorang guru menjalankan perannya sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak.
Budaya positif akan terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang disusun melalui prakarsa perubahan dengan tahapan bagja sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila yang akan membawa perubahan positif sehingga membentuk budaya positif agar pembelajaran menjadi nyaman, aman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Selanjutnya adalah refleksi. Saya sudah mempelajari dan memahami materi-materi inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya adalah ketika saya mempelajari dan mempraktekkan segitiga restitusi. Di sini, saya belajar bagaimana memperbaiki kesalahan murid tanpa menghukum dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan mengaitkan dengan keyakinan kelas agar tertanam dalam diri murid untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa setiap murid mempunyai alasan dalam setiap perilakunya. Setiap perilaku dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai guru, saya harus mampu memposisikan diri di posisi manajer dengan cara menangani masalah murid dengan melakukan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya pernah menangani murid yang bertengkar di kelas atau sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa senang bisa membantu murid memperbaiki masalahnya dengan menerapkan segitiga restitusi tanpa ada hukuman atau paksaan. Selain itu, penerapan budaya positif membuat hati saya tenang karena tidak ada lagi rasa bersalah setelah menghukum murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik melalui penerapan budaya positif di kelas atau sekolah, motivasi internal murid mulai muncul dan murid dapat melaksanakan budaya positif sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah dan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru harus berada di posisi manajer. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan adalah sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu adalah saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman ketika anak berbuat salah. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya menyadari bahwa komunikasi melalui segitiga restitusi adalah cara yang paling efektif untuk menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap apa yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda menerapkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan murid melakukan tindakannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan orang tua murid agar budaya positif dilakukan di sekolah dan di rumah
untuk menanamkan kebiasaan atau karakter di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Demikianlah paparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.